Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Naskartiwan MPD, Selaku Kepala SMP Negeri 1 Suwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan. Meski hidup di masa lalu, gagasan Kartini tentang emansipasi perempuan tetap relevan. Di era digital, semangatnya diterjemahkan dalam perjuangan akses pendidikan dan literasi digital bagi perempuan. Raden Ajeng Kartini. Kartini merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional. Ia dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita Nusantara. Lahir di bumi Jawa pada 21 April 1879, Kartini merupakan putri dari seorang Wodono Mayong bernama Raden Mas Aryo Sosroningrat dan ibunya yang bernama Ngasirah. Karena peraturan kolonial pada masa itu mengharuskan agar calon bupati menikahi seorang bangsawan, maka ayah dari Raden Ajeng Kartini menikah kembali dengan putri dari kerajaan Madura bernama Raden Ajeng Wuryan. Ibu kandung Kartini diwajibkan memanggil Kartini dengan sebutan Doro, sedangkan Kartini memanggil ibunya dengan sebutan Yu. Hal ini menjadi bibit pemikiran Kartini mengenai kesenjangan sosial yang dialami oleh wanita. Kartini memulai pendidikannya di sekolah elit Hindia Belanda yaitu ILS. Hal ini yang menjadikannya fasih dalam berbahasa Belanda di saat sebagian besar wanita pribumi tidak bisa berbahasa Belanda. Pada usia 12 tahun, ayah Kartini melarangnya untuk melanjutkan pendidikan sehingga Kartini sering menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat Belandanya yaitu Rosa Abendanon. Pada 12 November 1903, Raden Ajeng Kartini menikah dengan Bupati Rembang yaitu Raden Adipati Joyo Diningrat atas paksaan ayahnya. Namun ternyata nasib baik berpihak pada Kartini. Raden Adipati mendukung cita-citanya untuk membangun sekolah wanita sehingga di tahun yang sama Raden Ajeng Kartini dan adiknya Rukmini berhasil mendirikan sekolah anak gadis untuk pribumi. Tak lama setelahnya, anak sematawayang Raden Ajeng Kartini yaitu Susalit Joyo Adiningrat pun lahir. Namun hanya berselang 4 hari sejak melahirkan, Kartini harus berpulang pada Sang Pencipta. Setelah kematiannya, Rosa Abendanon mulai mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan oleh Kartini dan berhasil membukukannya sehingga terbit buku yang berisi kumpulan surat Kartini dalam bahasa Belanda yang kemudian buku tersebut diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Atas jasa yang telah diberikan oleh Raden Ajeng Kartini, Soekarno memberikan gelar pahlawan nasional kepada Kartini serta menetapkan hari kelahirannya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini dikenal karena gagasannya tentang kesetaraan perempuan, terutama hak untuk memperoleh pendidikan. Ia menulis banyak surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda yang kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam suratnya, Kartini menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mereka bisa mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Meski hidup di masa lalu kolonial, dengan banyaknya keterbatasan, Kartini berani menyarankan ide-ide progresif yang melampaui zamannya. Kartini diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1964. Pemikiran Kartini menjadi inspirasi bagi gerakan perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kesetaraan gender. Semangatnya kini sering disebut sebagai Kartini digital ketika dikaitkan dengan perjuangan perempuan di era teknologi dan globalisasi. Margaret Hilda Thatcher. Margaret Hilda Thatcher atau
dengan nama lain Baroness Thatcher, itu dengan nama lahir Roberts, lahir pada tanggal 13 Oktober 1925 dan meninggal pada tanggal 8 April 2013, adalah seorang politikus dan negarawan Inggris yang menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya dari tahun 1979 hingga 1990 dan pemimpin Partai Konservatif dari tahun 1975 hingga 1990. Ia adalah Perdana Menteri wanita Inggris pertama dan terlama yang menjabat di abad 20. Sebagai Perdana Menteri, dia menerapkan kebijakan ekonomi yang kemudian dikenal sebagai Thatcherisme. Seorang jurnalis Soviet menjuluknya sebagai Iron Woman atau wanita besi. Nama panggilannya yang dikaitkan dengan gaya politik dan kepemimpinannya. Untuk lebih lanjut, saya akan perlihatkan biografi tentang beliau. Terima kasih. Nama lengkap, Margaret Hilda Thatcher atau Baroness Thatcher. Tanggal lahir 13 Oktober 1925. Tempat lahir Grantham, Lincolnshire, Inggris. Wafat 8 April 2013. Pendidikan, Kolesi Somerville, Universitas Oxford. Pekerjaan, politikus dan Perdana Menteri Britania Raya. 1979 hingga 1990. Karir politik, anggota Parlemen Konservatif sejak 1959, Menteri Pemuda dan Olahraga, 1961 hingga 1964, Menteri Pangan dan Pertanian, 1970 hingga 1974, Pemimpin Partai Konservatif, 1975 hingga 1990. Perdana Menteri Britania Raya, 1979 hingga 1990. Kebijakan dan pemikiran politik, penganut neoliberalisme dan kebijakan konservatif, mendukung privatisasi industri dan pemangkasan pengeluaran pemerintah, terlibat dalam Perang Falkland, 1982, dikenal sebagai The Iron Lady. Kebijakan dan pemikiran politik. Penghargaan Nobel Perdamaian, 1990, Baroness Thatcher dari Kesteven, 1992. Kehidupan pribadi, menikah dengan Dennis Thatcher. Kehidupan pribadi, menikah dengan Dennis Thatcher. Kehidupan pribadi, menikah dengan Dennis. Margaret Thatcher adalah tokoh politik Inggris yang sangat berpengaruh, menjadi Perdana Menteri pertama wanita di Britania Raya. Kebijakan ekonominya yang berbasis pada prinsip neoliberal dan pendekatannya yang tegas dalam memimpin membuatnya kontroversial. Thatcher meninggal pada 8 April 2013, meninggalkan warisan yang mencakup transformasi politik dan ekonomi Britania Raya. Najwa Shihab adalah seorang jurnalis, presenter yang dikenal sebagai tokoh media paling berpengaruh di Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai jurnalis dan mengembangkan namanya melalui program Mata Najwa. Najwa Shihab dikenal dengan gaya wawancara yang kritis dan mendalam. Najwa Shihab adalah sosok wanita yang hebat
karena keberaniannya sebagai jurnalis yang kritis, dedikasinya yang tinggi terhadap karirnya, dan sikap menginspirasi banyak orang. Ini adalah biografi Najwa Shihab, pahlawan jurnalis wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramestipter Pamungkas. Video ini bertujuan untuk menyampaikan biografi yang berjudul Jurnalis Terbaik di Indonesia, Najwa Shihab. Najwa Shihab atau yang akrab dipanggil Nana ini lahir pada 16 September 1977 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia merupakan putri kedua dari Quraish Shihab yang merupakan mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ia menempuh pendidikannya di TK Al-Quran Makassar, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah, SMP Al-Ikhlas Jakarta, dan SMA Negeri 6 Jakarta. Pada semasa SMA, Najwa Shihab mendapatkan tawaran untuk belajar dari program American Field Service yang merupakan program pertukaran pelajar dengan pihak Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan hukum. Lalu, setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memulai karirnya di dunia jurnalistik sebagai reporter lapangan. Nama Najwa Shihab semakin dikenal saat ia meliput langsung bencana besar tsunami di Aceh pada tahun 2004. Berkat laporannya mengenai bencana besar tersebut, di tahun 2005, 1 tahun setelah liputan lapangannya di Aceh, Najwa Shihab dianugerahi penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dan Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta Raya. Laporannya dinilai memberikan andil yang besar untuk masyarakat Indonesia dan terhadap kepedulian dan rasa empati. Semakin lama bekerja di dunia jurnalistik, membuat ia jatuh hati dengan dunia ini dan ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister. Pada tahun 2008, ia mendapatkan beasiswa magister dari pemerintah Australia, dan lembaga pendidikan yang dipilih yaitu Melbourne Law School dengan mengambil jurusan hukum media. Setelah menjadi reporter lapangan, ia kemudian diangkat menjadi news anchor dalam sejumlah program berita prime time seperti Metro Hari Ini dan Suara Anda. Najwa Shihab juga dikenal sebagai presenter program acara Mata Najwa. Keberhasilan karir jurnalistiknya dapat dilihat dengan banyaknya penghargaan yang ia dapatkan. Pada tahun 2006, Najwa Shihab mendapatkan penghargaan sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk ke dalam nominasi Panasonic Award kategori pembaca berita terbaik. Dan pada tahun itu juga, ia terpilih menjadi peserta senior jurnalis seminar yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat dan menjadi pembicara pada konvensi ASEAN American Journalists Association. Lalu, pada tahun 2007, ia masuk nominasi 5 besar ajang yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yaitu ASEAN Television Award untuk kategori Best Current Affairs Talk Show Presenter. Kemudian, pada tahun 2016, Najwa Shihab ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk menjadi Duta Baca Indonesia. Ia menjadi Duta Baca Indonesia selama 4 tahun, yakni pada tahun 2016 hingga 2020. Berikut ini adalah profil singkat Sri Mulyani Indrawati. Nama lengkap Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Pendidikan tinggi beliau sarjana ekonom S1 di Universitas Indonesia pada tahun 1986 dan melanjutkan program S2 dan S3-nya di Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Karir di pemerintahan dan lembaga internasional, beliau dikenal luas menjabat di berbagai posisi strategis. Salah satunya yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia pada masa periode Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 sampai 2010. Kemudian periode kedua pada tahun 2016 sampai 2024, Kabinet Kerja pada masa Presiden Joko Widodo. Kemudian pada masa Presiden Prabowo Subianto, beliau menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih sampai dengan awal September 2025. Beliau juga menjabat sebagai pelaksana Bank Dunia
pada tahun 2010 sampai 2016. Untuk penghargaan dan pengakuannya, pada tahun 2006 beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Kemudian pada tahun 2008 beliau juga mendapat penghargaan sebagai salah satu wanita berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detail, silakan kita lihat tampilan video berikut ini. Sri Mulyani, pahlawan ekonomi. Negara bukanlah gerbong kereta yang aman jika negara tidak memiliki masinis yang profesional. Negara bukanlah taman bermain bagi setiap warganya jika negara sedang di titik rendah ekonominya. Maka setiap negara diwajibkan mampu menata ekonomi dengan baik agar substansi negara terkoordinasi dengan baik. Dalam menata ekonomi negara tentu diperlukan pakar yang benar-benar teruji, baik itu skala regional maupun skala internasional. Hal itu guna menopang jatuh bangunnya perekonomian setiap keadaan. Jika negara salah dalam memiliki toko yang mampu menata ekonomi, bisa diprediksi negara akan mengalami inflasi besar-besaran di luar nalar. Jika inflasi terjadi, maka akan berakibat pada merosotnya daya jual beli, pengangguran semakin tinggi, dan pendapatan real masyarakat turun. Hal itu akan membawa standar kehidupan masyarakat menjadi buruk. Akibatnya, masyarakat yang miskin akan semakin miskin. Sejauh 2022 ini, negara Indonesia masih aman terkendali, meski proyeksi nilai harga bahan bakar minyak menjadi persoalan publik. Demikian dari sisi positif telah banyak pertimbangan yang mendalam, meski konsekuensi yang terjadi berakibat fatal. Demikian kita harus memberikan dukungan kepada negara untuk menstabilkan ekonomi, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Di dalam pengelola ekonomi negara Indonesia, kita tidak bisa meniadakan tokoh besar yang telah berpikir dalam mempertimbangkan keuangan. Ia adalah seorang pakar ekonomi yang profesional, yakni Sri Mulyani. Sri Mulyani merupakan seorang wanita yang sukses membawa kemajuan ekonomi Indonesia. Ia berhasil menggerakkan 12 unit eselon di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Sri Mulyani menakodai Kementerian Keuangan sejak 2015 sampai 2010 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menjabat lagi di tahun 2016 pada masa Presiden Jokowi hingga sekarang. Ia pernah mengemban jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi UI, serta pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia juga pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010 silam. Sejauh berproses, Sri Mulyani banyak menerima penghargaan skala regional maupun internasional. Ia pernah dinobatkan menjadi wanita berpengaruh kedua di Indonesia dari majalah Globe Asia pada tahun 2007. Sekaligus duta wanita berpengaruh ke-23 versi majalah Forbes di tahun 2008. Ia juga menerima label Bung Hatta Anti-Corruption Award di tahun 2008, menjadi Menteri Keuangan terbaik Asia dari Emerging Market dan majalah Euromoney pada tahun 2006 sampai 2007. Kemudian pada 2011 silam, ia mendapatkan label bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Republik Indonesia. Melihat penghargaan dan jabatan yang ia emban di atas, tentu di balik itu Sri Mulyani melewati beragam proses yang panjang. Proses itu ia tekuni pada masa studinya. Salah satunya yakni sering aktif terlibat dalam penelitian. Menurut Rusmiaji, ia pernah terlibat dalam penelitian Resettlement of Housing diadakan oleh World Bank Project di tahun 1968. Study on Effect on Long Term Overseas Training on Indonesia Participant Readiness atau Bapenas LPEM FUI 1998. Kemudian penyusun studi dampak ekonomi sosial kehutanan Indonesia yang diadakan oleh Departemen Kehutanan. Sri Mulyani juga giat membuat karya ilmiah hasil pemikirannya sendiri. Antara lain adalah teori moneter, Lembaga Penerbit UI 1986. Kemudian karya dengan judul Tantangan Ekspor Non-Migas yang diterbitkan oleh DPE 1994. Di balik kehebatan Sri Mulyani bagi negara, ia merupakan seorang wanita tangguh yang menjadi sentrum bagi keluarganya. Ia terlahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah dan ibunya merupakan guru besar di Universitas Negeri Semarang. Ia lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 di Tanjung Karang, sekarang menjadi Bandar Lampung.
menempuh pendidikan di Universitas Indonesia Sarjana Ekonomi pada tahun 1981 sampai 1988. Kemudian melanjutkan studi S2 dan S3-nya di University of Illinois Urbana-Champaign dengan jurusan yang sama, yakni ekonomi. Ia juga tekun dan semangat. Selama studi, ia mendapatkan perhatian serius dari kedua orang tuanya. Hasil dari komponen pendukung itulah ia mampu menyandang gelar Master of Science of Policy Economy. Sri Mulyani selain seorang negarawan, ia juga seorang muslim yang taat akan beragama, selalu berusaha jujur, rendah hati, dan gigih dalam berjuang. Sifat itu ia pegang hingga mampu membawanya berhasil menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan saat krisis ekonomi. Sepanjang jalan karir yang ia geluti, ia pernah memaksakan diri berhenti menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Padahal, jabatan yang diemban menjadi target banyak pakar ekonomi lainnya. Demikian ia lepas demi mengabdikan dirinya kepada tanah air Indonesia. Hal tersebut menjadi sorotan publik dan pemerintah. Hingga sampai detik ini, ia menjadi kepercayaan bangsa Indonesia untuk menata ekonomi negara. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa yaitu dalam acara Darwan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yaitu Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Ibu Hanifah telah membawakan suatu topik yang sangat menarik, yaitu pahlawan Kartini pada zaman modern sekarang ini. Ibu-ibu juga dalam hal ini insya Allah bisa meniru Ibu Mulyani yang begitu hebatnya dalam memajukan yaitu bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan ibu-ibu tentunya di depan kita sudah terpampang yaitu bunga, ada yang sudah dimodif seperti ini, ada yang belum ya. Dan kalau kita kreatif ibu-ibu, dari tanaman yang mungkin belum seperti ini, kelihatannya sepele, ini bisa menghasilkan cuan yang begitu lumayan ya, bisa menambah penghasilan. Atau mungkin yang senang dengan bunga ya, saya termasuk senang dengan bunga. Ibu-ibu pasti senang semuanya dengan bunga. Kalau saya senangnya paling senang bunga desa, dan kalau umpama ibu-ibu tentunya yang paling disenangi oleh ibu adalah bunga deposito. Nah, untuk itu ya, ibu-ibu kalau melihat ini lagi berbunga, ini pasti ibu-ibu senang sekali karena bunganya banyak tetapi daunnya tidak ada. Bisa seperti itu ya, dan kita bisa untuk membuatnya secara langsung. Kita akan contohkan ya, ini tanaman yang belum disambung, silahkan nanti akan dipraktekkan oleh Ibu Sobiha dari SMPN 1 Ciwaringin dengan alat-alat yang sangat sederhana. Bisa diperlihatkan ibu, yang pertama dalam mungkin sediakan gunting, tidak terlalu besar juga tidak apa-apa. Kemudian alat pemotong untuk bunga. Kemudian juga yang penting dalam hal ini adalah cutter ya. Ada juga gergaji, sewaktu-waktu akan dibutuhkan. Silakan Ibu Bu Biha untuk melihat secara artistik kira-kira mana yang harus dipotong dan mana yang dibiarkan dipotong. Nanti ibu-ibu jangan takut-takut ini nantinya enggak bagus kan, mama itu dipotong saja kalau yang enggak bagus ya dahannya. Coba silakan Bu Biha dipotong. Nah, itu yang dipotong ya. Nah, oke. Kemudian satu dulu yang dipotongnya, silakan Bu Biha untuk disambung dengan bunga yang telah disediakan untuk berwarna-warni, bunganya supaya berwarna-warni. Mangga, bunga apa dulu ya, umpamanya merah dulu semuanya, silakan disambung. Yang pertama adalah
untuk persiapan yaitu nyambungnya dibuka dulu. Iya, ada berapa tempat? Silahkan. Iya. Oke. Kemudian yang disambung umpamanya kita akan mewarnai dengan bunga bougainville yang berwarna merah. Maka persiapannya siapkan bunga bougainville yang ini ya Ibu, ya. Nah, itu seperti dipipihkan ya, dipipihkan. Kalau selesai dipipihkan, kemudian diselipkan tadi setelah kita buka itunya, ya, diselipkan saja cukup, ya, supaya persiapan dan bagus. Ada beberapa ya persiapan umpamanya nggak jadi, yang satunya jadi. Nah, ada persiapan 2 atau 3. Maka nyambungnya jangan 1 atau 2. Yang banyak juga tidak apa-apa. Mangga disambung, diselipkan, ya. Terus lagi Ibu Biha. Yang merah lagi nggak ada, ya. Yang ini, ini yang putihnya nih. Ini yang putih bos, bisa ya. Ya. Ya, silahkan diselipkan. Oke. Ya. Selanjutnya cukup 3 atau yang lain juga ditambahin nggak apa-apa. Tapi 3 dulu nggak apa-apa. Sekarang tinggal ditaliin dengan teknik tali yang sederhana ini, ya. Nanti ibu-ibu kalau mau bikin ini tekniknya yang kenceng Bu, menggunakan plastik. Kalau yang bisa mulur dan bisa kenceng itu biasanya plastik dari buat membuat es, ya, sehingga bisa kenceng. Bisa disambung satu lagi juga bisa Bu Biha. Dengan satu lagi, ambil lagi. Iya. Atau ini juga cukup. Nah, ini bisa mulur ini, ya. Bisa mulur sehingga kencang kalau ini. Yang kencang. Setelah selesai, untuk mengurangi penguapan, maka daun-daun yang terdapat di sambungan ini dipotong setengah-setengahnya, ya, dipotong setengahnya, iya. Termasuk bunganya aja dipotong, ya, setengahnya atau dihilangkan bunganya, nanti juga lu ini seperti itu bunga tuh. Kemudian ditutup dengan plastik, ditutup dengan plastik. Nah, sekarang agak ke atas ininya, tinggal diikat lagi nih, diikat lagi, kira-kira kenceng, tidak ada udara yang masuk, ya. Baik,
kalau umpamanya ibu dan bapak, ibu-ibu mau menambahkan warna yang lain di dahan yang lain, bisa juga dengan cara nanti dibikin seperti tadi, ya. Bikin seperti tadi, ini dipotong lagi. Kemudian diselipkan warna yang lain, umpamanya warna yang itu, ya, warna ungu ini. Biasa dikupas, pipih, ya. Kemudian dimasukkan ke tengahnya aja nggak apa-apa, ya. Mas kena tangan. Oh, ya. Ya. Prosesnya sama seperti memasang yang di sebelah sana. Kemudian ditaliin lagi dan ditutup lagi. Proses selanjutnya sama, ditutup dengan plastik, ya, dipotong dulu, dipotong, termasuk bunganya itu. Ya. Ditutup kembali. Dan ditali seperti yang di atas ini. Jadi nanti Bapak Ibu-ibu kalau sudah seperti ini, umpamanya pengen nyambung dengan warna yang lain lagi di tangkai selanjutnya, itu prosesnya sama dengan yang seperti tadi. Dan setelah proses ini jangan ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung, tetapi harus ditaruh di tempat yang sejuk, ya. Ini kemudian beberapa minggu, beberapa bulan kalau sudah kelihatan segar, ya, ini nanti kelihatan ada pertumbuhan di dalam sana, mengembun dan ada pertumbuhan, kemudian ada daun-daun yang rontok, kemudian kalau ada tumbuh kemudian segar, ini nanti bisa sudah dibuka kembali. Nanti pada perkembangannya nanti akan lihat hasil dari bunga bougainville yang sudah disambung seperti ini. Dan hal ini, teknik sambung ini bukan hanya terdapat dalam bunga bougainville saja, tetapi dalam tanaman-tanaman yang buah ataupun tanaman-tanaman yang lainnya itu bisa, sampai umpamanya pohon buah satu itu bisa berbuahnya bermacam-macam. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Ibu mulai kreatif dan menyempatkan waktunya untuk memelihara atau menyambung teknik sambung ini untuk bunga-bunga kesayangan Ibu yang ada di rumah.
Dan kurang lebihnya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.